Setan itu menggoda kita bukan di tempat-tempat maksiat macam diskotik, macam klub. Justru malah setan itu paling suka menggoda kita di saat kita sedang beribadah. Inilah kisah Virgon, mantan vokalis band rock yang mantap memeluk agama Islam pada tahun 2013. Perjalanannya menjadi mu'alaf terbilang unik karena ada sejumlah peristiwa di baliknya. Dimulai ditantang sang kakak ipar hingga terpesona mujizat ayat-ayat suci Al-Quran yang tetap terjaga keasliannya sepanjang zaman. Virgon termasuk dalam 30 artis pria Indonesia yang memutuskan jadi mu'alaf berdasarkan kanal YouTube Top Artist Channel. Pelantun single hits Surat Cinta untuk Starla ini awalnya menjalin cinta beda agama dengan sosok wanita yang kini menjadi istrinya, yakni Inara Idola Rusli. Kakak Inara lantas bertanya apakah Virgon benar-benar serius kepada adiknya, mengingat mereka memiliki keyakinan berbeda. Seperti ungkapan Virgon saat menjadi bintang tamu di kanal YouTube The Leonardos milik Onadio Leonardo. Sampai ketemu yang nomor 3, abang ini yang paling religius nih abang ini. Dia ngebahas sama gue masalah religi. Lu kalau mau jalan sama adik gue, lu serius nih kan? Gue bukan ngomong baiknya ya, gue ngomong pahitnya aja gitu. Kalau emang suatu waktu lu emang bener-bener bisa sama jodohnya adik gue, lu gimana masalahnya? Terus gue ngobrol makin dalam sama dia, gue bikin bet gitu, kayak dia kayak nantangin gue gitu. Lu nggak belajar agama sama gue. Kalau dalam waktu singkat lu nggak masuk ke agama gue yang masuk agama lo gitu, bet. Sumpah lu. Gila nggak? Kalau sampai lu masuk ke agama gue yang masuk ke agama lu. Abis itu lu accept. Gue accept, ayo. Ayo. Tapi buka hati ya, kosongin gelas dia bilang. Gue belajar. Ajak keliling tuh buka guru-gurunya dia. Ketemunya orang-orang yang hebat banget sih. Sampai titik di mana lu kalah? Gue kalah. Lu kalah. Hanya butuh waktu 6 bulan kurang, 5 bulan something lah. Di perdebatan 6 bulan itu lu berdebat soal religion. Yep. Pure. Sama kakaknya. Pure. And then lu ngaku kalah. Gue ngaku kalah. And then lu pindah. Gue pindah. Setelah lu pindah, terus dia cuma bilang, lo setelah nanti lo pas gue bilang gue ngaku kalah, gue akan pindah. Terus dia bilang, lo tinggal pilih dari orang yang gue ajak lo keliling kemarin, lo tinggal pilih guru yang mana yang lo mau jadiin saksi buat lo bersyahadat gitu. Gue kan banyak tuh diundang ke Habib kemana. Udah gue akhirnya milihnya syahadatnya sama Syekh Ali Jaber. Virgon saat itu lantas menerima tantangan sang kakak ipar. Ia menempatkan dirinya sebagai pribadi yang baru dan berusaha menerima pengetahuan baru. Bahkan, dirinya diajak bertemu dengan sejumlah tokoh agama. Selang beberapa bulan kemudian setelah melewati pergolakan keyakinan, Virgon akhirnya mendapat hidayah tentang kebenaran ajaran agama Islam. Hal ini setelah dia juga mempelajari kitab suci Al-Quran dan merasa takjub dengan kandungannya. Pria yang memiliki nama lengkap Virgon Tambunan itu mengaku sebagai sosok yang skeptis terhadap sesuatu hal. Sampai suatu saat ia mempelajari Al-Quran dan membaca salah satu ayat dari surah Al-Baqarah yang membuatnya tertegun. Seperti ungkapannya saat diwawancarai di kanal YouTube Zayan MY. Benar-benar baru comfortnya itu di akhir 2013. Cuman dari awal 2013 sudah mulai baca-baca terjemahan. Gitu. Baru sampai ada satu titik di mana saya menemukan ayat di surat Al-Baqarah. Saya adalah orang yang skeptis tentang segala sesuatu, tulisan atau hasil karya ilmiah, dan saya menemukan bahwa kenapa Al-Quran sampai detik ini bisa match sama kehidupan kita, padahal itu sudah turun 1400 tahun yang lalu. Banyak kultur yang berubah, banyak budaya yang berubah, cara pandang manusia berubah, teknologi berubah, tapi kenapa bisa sampai selaras sama kehidupan kita sekarang. Jadi di situ ayatnya nulis jika kami menggantikan suatu ayat atau menasakan suatu ayat, maka kami akan menggantinya dengan yang seimbang atau yang lebih baik. Jadi memang kenapa itu bisa match sampai sekarang, karena terus di-upgrade, tapi Allah langsung di-upgrade. Dan di akhir ayat itu dituliskan bahwa kami akan menghapuskannya dari seluruh tingkatan umat manusia. Jadi itu mind blowing sih. Setan itu menggoda kita bukan di tempat-tempat maksiat macam diskotik, macam klub. Karena itu udah masuk ranahnya mereka gitu. Lu ngapain lagi saya godain? Lu udah di kesarang gua ngapain? Justru malah setan itu paling suka menggoda kita di saat kita sedang beribadah. Makanya begitu seseorang merasa lebih baik dari orang lain, merasa dia lebih benar dengan menghakimi orang lain, disitulah sombong tiba. Akhirnya Virgon memutuskan memeluk agama Islam dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat yang dipandu oleh ulama kenamaan tanah air, yakni mendiang Syekh Ali Jaber.
Kini pria yang juga sempat menjadi vokalis dari grup band Last Child itu mengaku terus mempelajari agama Islam. Ia juga mengalami beberapa perubahan besar dalam hidupnya, mulai tutur kata hingga perilaku yang lebih sopan, kemudian menjauhi dunia malam yang dekat dengan alkohol dan narkoba. Namun, sekarang Virgon terkena skandal perselingkuhan dengan Tenri Anissa. Kita bisa ambil pelajaran bahwa masuk Islam itu harus utuh dan dari hati, bukan dari taruhan atau karena pujaan hati. Semoga Virgon bisa menjadi orang yang lebih baik lagi. Wallahu a'lam bishawab.